Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang bentuk IRD dari 5 kasus yang berbeda. Jadi di sini saya punya beberapa IRD untuk 5 kasus yang berbeda. Di antaranya pertama ada kasus perpustakaan, IRD untuk perpustakaan, terus IRD untuk pemesanan makanan online, ada juga IRD untuk penjadwalan perkuliahan, IRD untuk manajemen project, dan ada IRD untuk pemesanan tiket bioskop. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, IRD untuk perpustakaan, dimana di sini punya 3 entitas. Yang pertama ada entitas buku, entitas peminjaman, dan entitas anggota. Untuk entitas buku, dia punya atribut bernama kode buku sebagai primary key-nya, dan atribut judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit itu sebagai atribut biasa. Kemudian untuk entitas peminjaman, dia memiliki atribut ID peminjaman sebagai primary key-nya, dan punya 2 atribut kode buku dan ID anggota itu sebagai foreign key-nya. Kemudian ada tanggal peminjaman dan ada tanggal pengembalian itu sebagai atribut biasa. Dan ada juga entitas anggota, dimana dia punya atribut bernama ID anggota itu sebagai primary key-nya, dan ada nama anggota, alamat, dan nomor telepon itu sebagai atribut biasa. Jadi untuk bentuk relasi dari masing-masing entitas itu adalah one to many. Jadi relasi antara buku dan peminjaman itu one to many, dan anggota dengan peminjaman juga relasinya one to many. Kurang lebih untuk yang studi kasus perpustakaan, bentuk IRD-nya kurang lebih seperti ini. Lanjut kita ke IRD untuk pemesanan makanan online, dimana di dalam IRD pemesanan makanan online ini dia punya 4 entitas. Yang pertama ada pengguna, restoran, menu, dan pesanan. Dan masing-masing entitas itu dia juga memiliki atribut, yang mana kalau untuk entitas pengguna, atribut primary key-nya itu adalah ID pengguna, kemudian nama, alamat, gender, dan nomor telepon itu sebagai atribut biasanya. Dan kalau untuk entitas restoran, primary key-nya itu adalah ID restoran, kemudian untuk nama restoran, alamat restoran, dan kontak restoran itu sebagai atribut biasa. Dan untuk menu itu kode menu sebagai primary key-nya, kemudian nama menu dan harga menu itu sebagai atribut biasa. Selanjutnya yang terakhir untuk entitas pesanan, itu ID pesanan itu sebagai primary key, kemudian dia punya 3 foreign key, yaitu ada ID restoran, ID pengguna, dan kode menu itu sebagai foreign key-nya, dan ada kekal harga dan tanggal pesanan itu sebagai atribut biasanya. Dan relasi dari masing-masing entitas itu antara pengguna dan pesanan yaitu adalah one to many, dan relasi antara restoran dan pesanan itu juga sama, one to many juga, dan relasi antara menu dan pesanan itu juga sama, one to many juga. Dan IRD untuk studi kasus pemesanan makanan online kurang lebih seperti ini bentuknya. Lanjut untuk jadwal perkuliahan, IRD-nya kurang lebih seperti ini. Jadi sama, ada 4 entitas juga, yaitu ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS. Dimana masing-masing entitas juga sama memiliki beberapa atribut. Yang antaranya untuk yang entitas mahasiswa itu atribut primary key-nya itu adalah NIM, kemudian ada atribut nama, alamat, jenis kelamin, jurusan, dan fakultas itu sebagai atribut biasa. Selanjutnya ada entitas dosen, NIP, itu sebagai atribut primary key-nya.
kemudian ada nama, alamat, dan jenis kelamin itu sebagai atribut biasa. Dan untuk entitas mata kuliah itu kode MK sebagai primary key-nya, dan nama, SKS, semester, jenis MK, jurusan, dan fakultas itu sebagai atribut biasanya. Dan untuk entitas KRS itu dia juga memiliki primary key. Entitas KRS itu dia memiliki primary key, yaitu ada di atribut ID KRS, dan NIP, kode NIP, NIM, dan kode MK itu sebagai atribut foreign key-nya. Kemudian status KRS dan tahun ajaran itu sebagai atribut biasa. Dan relasi antara entitasnya itu, kalau untuk yang mahasiswa dan KRS itu one to many, kalau antara dosen dan KRS itu juga sama, one to many, dan antara mata kuliah dan KRS itu juga relasinya sama-sama one to many. Jadi untuk yang IRG jadwal perkuliahan bentuknya kurang lebih seperti ini. Lanjut untuk yang manajemen proyek. Yang manajemen proyek jumlah entitasnya juga sama, ada 4 juga, yaitu diantaranya ada karyawan, ada perusahaan, proyek, dan ada tugas. Untuk yang entitas karyawan, atribut ID karyawan itu sebagai primary key-nya, yang kemudian dilengkapi dengan NIK, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon itu sebagai atribut biasa. Kemudian ada entitas perusahaan, di mana ID perusahaan itu sebagai primary key-nya, dan kemudian untuk nama perusahaan, alamat perusahaan, dan kontak perusahaan itu sebagai atribut biasa. Dan kalau untuk entitas proyek itu ID proyek sebagai atribut primary key-nya, dan nama dan deskripsi proyeknya itu adalah sebagai atribut biasa. Dan untuk entitas tugas di dalam IRG manajemen proyek itu primary key-nya itu adalah ID tugas. Kemudian untuk ID perusahaan, ID karyawan, dan ID proyek itu sebagai foreign key-nya. Dan entitas tugas juga memiliki 2 atribut biasa, yaitu deskripsi tugas dan tenggat waktu. Dan relasi untuk masing-masing entitas itu, kalau untuk yang karyawan dan tugas itu relasinya adalah one to many. Antara perusahaan dan tugas juga sama, one to many. Dan untuk proyek dengan tugas relasinya juga sama, one to many. Ini kalau untuk manajemen proyek itu bentuk IRG-nya kurang lebih seperti ini. Dan terakhir, untuk studi kasus yang terakhir adalah pemesanan tiket bioskop. Untuk pemesanan tiket bioskop, jumlah entitasnya juga kurang lebih sama seperti kasus-kasus sebelumnya, yaitu ada 4, diantaranya ada pemesan, ada bioskop, film, dan tiket. Kalau untuk entitas pemesan itu ID pemesan sebagai primary key-nya, yang kemudian dilengkapi dengan nama dan nomor telepon sebagai atribut biasa. Kalau untuk entitas bioskop, ID bioskop itu sebagai primary key-nya, yang kemudian dilengkapi dengan nama bioskop dan alamat bioskop itu sebagai atribut biasa. Kalau untuk entitas film itu kode film sebagai atribut kode film itu sebagai primary key-nya, dan judul film, genre, dan durasi itu sebagai atribut biasa. Yang terakhir, entitas yang terakhir adalah entitas bernama tiket dengan kode tiket itu sebagai primary key, yang kemudian ID bioskop, kode film, dan ID pemesan itu sebagai foreign key.